Di aula besar, dengan pedang terhunus dan busur ditekuk, surga terpilih tampaknya dibayangi oleh kehormatan dan rasa malu. Sementara seorang wanita berdiri di belakang Sang Guan Miao memiliki mata yang indah, dan akhirnya jatuh ke pria ramping di tengah aula di atas siluet, saudara muda Nan. Orang ini seharusnya Qin Yi yang berada di puncak 2 game pertama berturut-turut. Wanita itu tinggi. Meskipun dia mengenakan brokat tinggi dari Pilmaster dan Dao Venerable, juga sulit untuk menyembunyikan tubuh panasnya. Mungkin karena acara khusyuk pada kesempatan ini dan mengikuti guru, wanita itu begitu murni hari ini. Tetapi karena ini, kelima pejabat itu tampak cantik dan putih serta tanpa cacat. Mata yang indah, berkedip, menjengkelkan. Pemuda di sisi lain juga mengenakan brokat dan terlihat tampan, namun temperamennya cukup stabil dan dewasa. Mendengar ini, lampu pompa juga jatuh pada Qin Yi Chen. Kekuatan roh dari 2 orang muncul sedikit, dan wanita jangkung itu tersenyum dan berkata, "Bagus, tidak heran Martial Bibiye memujinya. Saya dapat mendengar bahwa skor orang ini dalam pertempuran terakhir 2 kali lebih tinggi dari Anda tahun itu." Persen. Pria muda di belakang Wei Tianfeng secara alami adalah muridnya bernama Nan Xiaoxiang. Mendengar ini saat ini, dia sedikit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kakak senior tidak salah. Performa orang ini memang sedikit lebih baik dari saya. Namun, wanita jangkung itu mendengar ini, tetapi sedikit mengangkat bibirnya. Semua berkata, "Di pengadilan umum, jangan panggil aku kakak senior. Sepertinya aku lebih tua darimu." Nan Xiaoxiang mendengar ini, tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Jika Anda tidak memanggil Anda kakak senior, Tuan dan guru harus membersihkan saya. Dan selain itu, bukankah Anda memanggil saya kakak muda?" Wanita jangkung dengan mata indah melotot. Namun, pada saat-saat ini, hanya sedikit terkena cahaya pompa Sang Guan Miao, ia segera lahir. Sementara 2 orang memandang Qin Yi Chen, yang terakhir juga saling memandang. Pria muda bernama Nan Xiaoxiang, tidak terlihat tertahan dan mantap, tetapi kekuatan rohnya berfluktuasi cukup untuk disamakan dengan murid Gu Suyi dan Gu Suyu. Adapun wanita jangkung, meskipun keaktifan kata-kata dan perbuatan memiliki beberapa poin tanpa beban, tetapi menonton fluktuasi kekuatan roh sesaat Qin Yi Chen, itu jelas Pilmaster pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Kedua orang ini harus menjadi murid Sang Guan Xianxi dan Wei Xianxi. Melihat ini, Ye Fenghua benar-benar kosong di belakangnya. Pada saat ini, Ye Fenghua juga memperhatikan Qin Yi Chen. Di matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk muncul. "Qin Yi, hari ini, tuanmu harus menonton penampilanmu. Dalam pertempuran terakhir, jangan bersusah payah." Wei Tianfeng ada di sampingnya, dan berkata sambil menyeringai, "Ya, tidak heran kakak muda Ye memujimu dengan sangat baik. Memang bakat bawaan sangat bagus. Hari ini, Anda tidak dapat menyia-nyiakan usaha, tetapi Anda tidak boleh sombong." Segera, Wei Tianfeng melihat ke arah Lilang. Pada saat ini, lampu pompa yang terakhir bergetar dan segera berteriak, "Chang Miao Lilang, tolong beritahu saya Master Pil Qin Yi Qin." Begitu kata ini keluar, di dalam aula besar, garis pandang dilemparkan. Mengenai ekspresi Lilang, sama sekali tidak di luar dugaan siapapun, karena siapapun dapat melihat bahwa hari ini, antara yang pertama dan yang teratas, pasti ada pertarungan yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan Lilang hanya bisa menantang Qin Yi hari ini. Dan ini adalah puncak terakhir dari hubungan. Pertempuran mana yang akan kalah? Pertarungan ini juga merupakan kontes yang paling diperhatikan dan dinantikan semua orang. 1 di 2 putaran teratas berturut-turut, dan yang lainnya di bawah. Kali ini, kekuatan Kuido adalah puncak 2 dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin melihat. Di antara keduanya, siapa yang bisa tertawa sampai akhir? Penampilan Qin Yi Chen juga sangat tenang. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia sedang menunggu kalimat ini, dan segera berkata perlahan, "Li Pilmaster, mohon saran." 3 kata dan 2 kata, 2 orang menentukan lawan. Setelah saling memandang, mata Lilang dipenuhi dengan niat bertarung. Saat ini, suasana di aula besar tampak lebih megah. Mata bintang Qin Yi Chen juga seperti pedang. Sang Guan Miao melirik 2 orang, melambaikan tangan, dan formasi di aula dimulai, dan 2 platform batu perlahan dinaikkan. Kedua sisi Doudan muncul sekarang. Lilang melihat Qin Yi Chen, dan benar-benar melompat ke platform batu terlebih dahulu. Sedangkan ekspresi yang terakhir acuh tak acuh, dan langkah demi langkah, seperti berjalan di ruang sidang. Pada saat ini, cahaya murid Dao jatuh pada kedua sosok itu, dan tidak ada yang meragukan bahwa persaingan paling seru dalam pertarungan terakhir ini bukanlah keduanya. Di aula, pembangkit tenaga listrik garis keturunan klan Luo bersama dengan Luo Tian mau tidak mau mengepalkan tangan. Di masa depan, Lilang akan menjadi pewaris mutlak dari lengan kiri dan kanan garis keturunan klan Luo. Jadi pertempuran ini sangat penting bagi mereka. Waktu 5 menit, sebentar lagi akan lewat. Ada 25 anjungan batu, tidak ada yang kosong. Melihat lampu pompa satu sama lain, semua niat bertarung. Ketika Sang Guan Miao melihat ini, dan gelombang lengan lainnya, dia melihat kekuatan Dewa Abadi.
Dia menyelimuti platform batu dan akhirnya berteriak, "Dou dan, mulai sekarang. Semuanya, ingatlah bahwa sampai poin tercapai, 10.000 tidak boleh dengan sengaja menyakiti orang." Saat ucapan ini keluar, Lilang menyatakan serius dan melihat siluet ramping, "Qin Master, saya kalah di 2 ronde pertama, dan saya tidak bisa menerima kekalahan. Tapi pertarungan terakhir ini, Anda dan saya sementara itu, hasilnya belum tersedia." Saat berbicara, Lilang melambaikan tangannya, dan kuali harta karun yang memancarkan cahaya biru ungu tiba-tiba muncul di hadapannya. Banyak orang terkejut melihat Treasure Cauldron ini di aula besar. "Ini, bukankah ini batu giok ungu dan tripod kayu hijau dari kakak senior Hang?" Itu sebenarnya dipinjamkan ke Lilang. Ini adalah kuali abadi setengah langkah. Dengan bantuan kuali ini, itu dapat digambarkan sebagai harimau yang memiliki sayap yang tumbuh. Tetapi saya tidak tahu apakah kakak senior yang telah menemukan kuali harta karun untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan Qin Yi. Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, senior brother Yan adalah Martial Dao Elder. Jika Anda ingin menemukan Treasure Cauldron yang sama, Anda hanya dapat menemukannya di sesama magang dan tempel. Melihat kuali ini, mata Ye Fenghua berkilat, tetapi Luo Hong bangkit dan menjelaskan sambil tersenyum. 3 kakak senior, 10.000 orang menonton hari ini. Bukankah itu salah? 3 orang saling memandang dan tidak keberatan. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengontrol seberapa keren Lilang digunakan. Saat itu, jalur cahaya murid jatuh pada Qin Yi Chen. "Saya ingin melihat Treasure Cauldron seperti apa yang akan dibuat oleh pemuda ini." Namun, semua sesepuh di Dendian memiliki wajah yang aneh. Di antara mata, terlihat jelas bahwa beberapa hari terakhir ini, Qin Yi dan Yan Taiyi tidak datang kepada mereka untuk meminjam tripod. The Elder Sun berkata dengan acuh tak acuh, "Kekuatan anak ini luar biasa. Jika dia ingin datang ke tuannya, dia telah menyiapkan kuali harta karun untuknya." Adapun apa yang disebut kekayaan bersih guru Qin Yi Chen, penatua dan masih percaya. Liang Ding, seperti Martial Dao menghunus pedangnya dan menatap Lilang dengan wajah cemberut. Qin Yi Chen secara alami tidak takut, dan di telapak tangannya, tungku pil sederhana muncul di telapak tangannya. Namun, begitu tungku pil kecil keluar, banyak lampu pompa yang menimpa Qin Yi Chen ternyata terhuyung-huyung, dan Lilang bahkan sedikit berkedut. Tungku pil orang ini, mungkin dia tidak menganggapnya serius hari ini, kan?